Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rial dengan NIM 2024 04 0007. Baik, saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang analisis kebutuhan bisnis dan informasi. Baik, kita mulai dari slide pertama. Analisis kebutuhan bisnis dan informasi merupakan proses untuk memahami tujuan organisasi, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, serta menentukan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan. Sebelum membangun sistem informasi atau data warehouse, organisasi harus mengetahui kebutuhan bisnisnya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar sistem yang dikembangkan benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang ada dan mendukung kepercayaan tujuan organisasi. Analisis kebutuhan bisnis juga membantu perusahaan memahami informasi apa yang paling penting dibutuhkan oleh manajemen. Dengan demikian, data yang dikumpulkan tidak berlebihan dan dapat digunakan secara efektif. Dalam pembangunan data warehouse, analisis kebutuhan bisnis juga menjadi fondasi utama karena menentukan jenis data, sumber data, dan laporan yang akan dihasilkan. Masuk ke hubungan bisnis, informasi, dan data. Bisnis, informasi, dan data merupakan ketiga komponen yang saling berkaitan. Kebutuhan bisnis menentukan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan ingin meningkatkan penjualannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen membutuhkan informasi mengenai produk yang paling laris, pelanggan yang paling aktif, serta wilayah dengan penjualan tertinggi. Informasi tersebut tidak cukup begitu saja muncul begitu saja, tetapi berasal dari kata transaksi yang dikumpulkan setiap hari. Contoh lainnya, perusahaan ingin mengurangi stok barang yang tidak terjual. Untuk itu, dibutuhkan informasi mengenai tingkat persediaan barang yang berasal dari inventaris. Dari contoh tersebut, dapat dipahami bahwa data merupakan bahan mentah atau informasi merupakan hasil pengolahan data, dan informasi digunakan untuk mendukung keputusan bisnis. Selanjutnya, apa itu analisis kebutuhan data? Baik, analisis kebutuhan data adalah proses untuk mengidentifikasi dan menentukan data apa saja yang diperlukan oleh organisasi agar mampu menghasilkan informasi yang akurat dan berguna. Tujuan utama dari analisis kebutuhan data adalah memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mendukung proses dan mengambil keputusan. Melalui analisis kebutuhan data, organisasi dan dapat hindari serta pengumpulan data yang tidak perlu diperlukan sehingga menghemat biaya penyimpanan dan pengelolaan data. Selain itu, analisis kebutuhan data juga membantu memastikan bahwa data yang tersedia memiliki kualitas yang baik sehingga informasi yang hasilnya dapat dipercaya. Analisis ini menjadi dasar dalam merancang database atau sistem informasi dan data warehouse yang efektif. Langkah pertama, identifikasi tujuan bisnis, yaitu langkah pertama dalam analisis bisnis
adalah mengidentifikasi tujuan bisnis organisasi. Setiap organisasi memiliki tujuan yang berbeda sesuai dengan bidang usahanya. Beberapa tujuan yang umum antara lain meningkatkan penjualan, meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki layanan pelanggan, dan mengurangi biaya operasional. Tujuan bisnis menjadi dasar dalam menentukan informasi yang diperlukan. Sebagai contoh, jika tujuan organisasi adalah meningkatkan penjualan, maka informasi yang dibutuhkan dapat berupa laporan penjualan bulanan atau produk terlaris dan jumlah pelanggan baru. Dengan mengetahui tujuan bisnis secara jelas, organisasi dapat fokus pada data yang benar-benar dibutuhkan. Identifikasi proses bisnis. Proses bisnis adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan organisasi untuk menghasilkan produk atau layanan. Beberapa proses bisnis yang umumnya antara lain proses penjualan, pembelian, produk, manajemen, persediaan, dan pelayanan pelanggan. Dengan memahami proses bisnis, organisasi dapat mengetahui data apa saja yang dihasilkan dan digunakan setiap aktivitas. Sebagai contoh, proses penjualan penghasilan data transaksi, data pelanggan, dan data produk yang terjual. Sedangkan proses persediaan menghasilkan data stok barang, barang masuk, dan barang keluar. Pemahaman terhadap proses bisnis membantu organisasi mengidentifikasi kebutuhan data secara lebih tepat. Masuk ke identifikasi kebutuhan informasi. Setelah memahami tujuan dan proses bisnis, langkah berikutnya adalah menentukan kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi merupakan informasi yang diperlukan oleh manajemen untuk mengendalikan operasional dan membuat keputusan. Contohnya adalah laporan penjualan bulanan, laporan stok barang, data pelanggan aktif, laporan keuntungan, dan tren pengambilan pelanggan. Setiap kebutuhan informasi akan menentukan data yang harus dikumpulkan. Misalnya, untuk membuat laporan penjualan bulanan dibutuhkan data transaksi, tanggal transaksi, nama produk, jumlah penjualan, dan harga produk. Dengan demikian, kebutuhan informasi menjadi berhubung antara tujuan bisnis dan kebutuhan data. Masuk di sumber data, yang dimana data yang digunakan organisasi dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber data internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi, seperti sistem penjualan, sistem keuangan, sistem inventaris, dan database pelanggan. Sedangkan sumber data eksternal berasal dari luar organisasi, seperti data pasar, data kompetitor, data sosial media, survei pelanggan, dan data pemerintah. Identifikasi sumber data sangat penting karena membantu organisasi mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersedia dan dapat digunakan. Selain itu, memilih sumber data yang tepat juga akan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Selanjutnya, jenis data yang dibutuhkan. Dalam organisasi, terdapat beberapa jenis data yang digunakan, yaitu yang pertama data master, dan di mana data master ini adalah data yang relatif tetap dan jarang mengalami perubahan. Sebagai contohnya, data pelanggan, data produk, data supplier, data karyawan. Yang kedua, data transaksi. Data transaksi merupakan data yang dihasilkan dari aktivitas operasional sehari-hari seperti penjualan, pembelian, pembayaran, pengiriman barang. Ini yang ketiga, data historis. Data historis adalah data masa
lalu yang digunakan untuk melihat pola dan tren. Sebagai contoh, penjualan selama 5 tahun terakhir, riwayat transaksi pelanggan, riwayat stok barang. Ketiga jenis data tersebut saling melengkapi dalam mendukung analisis bisnis. Selanjutnya, kualitas data, di mana kualitas data merupakan faktor penting dalam menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. Data harus akurat, artinya sesuai dengan kondisi sebenarnya dan bebas dari kesalahan. Data juga harus lengkap sehingga tidak ada informasi yang hilang. Selain itu, data harus konsisten. Sebagai contoh, format penulisan tanggal dan nama produk harus sama pada seluruh sistem. Data harus tersedia tepat waktu agar dapat digunakan saat dibutuhkan. Terakhir, data harus relevan dengan kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi. Jika kualitas data rendah, maka keputusan yang diambil juga berpotensi menjadi salah. Selanjutnya itu struktur dan integrasi data. Tahap ini, struktur dan integrasi data bertujuan menggunakan data dari berbagai sumber agar dapat digunakan secara terpadu. Sebagai contoh, data pelanggan dapat digabungkan dengan data transaksi sehingga perusahaan dapat mengetahui pola pembelian setiap pelanggan. Contoh lainnya adalah menggabungkan data penjualan dengan data persediaan untuk mengetahui pengaruh penjualan terhadap stok barang. Integrasi data sangat penting dalam pembangunan data warehouse karena data warehouse harus mampu menyimpan data dari berbagai sistem dalam satu tempat. 4. Integrasi data antara lain mempermudah pembuatan laporan, dashboard, analisis bisnis, serta mendukung pengambilan keputusan strategis. Dan berdasarkan materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa analisis kebutuhan bisnis dan informasi merupakan proses yang sangat penting dalam organisasi. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi tujuan bisnis dan memahami proses bisnis, menentukan kebutuhan informasi, mengidentifikasi sumber dan jenis data, menjaga kualitas data, serta mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Melalui analisis yang tepat, organisasi dapat menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan berkualitas sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan secara efektif. Selain itu, analisis kebutuhan juga dan informasi menjadi dasar dalam membangun sistem informasi dan data warehouse mampu membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya secara lebih efektif dan berkelanjutan. Saya lanjut pembahasan sumber data warehouse operasional. Pada materi ini saya akan membahas mengenai sumber data operasional yang menjadi fondasi utama dalam pembangunan data warehouse. Data warehouse adalah tempat penyimpanan data yang digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan strategis. Namun, data yang ada di dalam data warehouse tidak muncul secara otomatis. Data tersebut berasal dari berbagai sistem operasional yang digunakan organisasi setiap hari. Sumber data operasional mencakup seluruh sistem yang menghasilkan data transaksi bisnis seperti sistem penjualan, sistem keuangan, inventaris, pelanggan, hingga sumber daya manusia. Oleh karena itu,
kualitas dan karakteristik sumber data operasional sangat menentukan keberhasilan implementasi data warehouse. Selanjutnya, mengapa sumber data operasional sangat penting? Sumber data operasional sangat penting karena menjadi tempat asal seluruh data yang akan masuk ke dalam data warehouse. Dalam aktivitas sehari-hari, perusahaan menghasilkan berbagai data seperti transaksi penjualan, data pelanggan, stok barang, laporan keuangan, dan data karyawan. Semua data tersebut berasal dari sistem operasional. Contohnya pada sebuah supermarket, di mana kasir mencatat transaksi penjualan pada setiap masuk barang. Yang kedua, gudang mencatat stok barang. Bagian keuangan mencatat pembayaran. Bagian SDM mencatat data pegawai. Semua data tersebut nantinya diambil dan dipindahkan ke data warehouse melalui laporan yang dihasilkan, seperti proses ETL, data ELT. Selain itu, kualitas sumber data juga mempengaruhi kualitas laporan yang dihasilkan. Jika data sumber tidak lengkap atau banyak kesalahan, maka hasil analisis dalam data warehouse juga menjadi kurang akurat. Frekuensi perubahan data juga berpengaruh oleh sistem sumber. Ada organisasi yang memperbarui data setiap malam, dan ada juga yang memperbarui data secara langsung atau real time. Selanjutnya, definisi dan konsep dasar. Definisi dan konsep dasar menurut Cornelius dan Big sumber data operasional adalah penyediaan data mentah yang nantinya digunakan dalam data warehouse. Data mentah ini juga merupakan data asli yang dihasilkan dari aktivitas bisnis sehari-hari. Menurut Malinowski, source system tidak hanya berasal dari database internal organisasi, tetapi juga dapat berasal dari sistem eksternal seperti data pasar, media sosial, dan data pemerintah. Sedangkan Chen menjelaskan bahwa data operasional memiliki karakteristik dinamis, artinya data selalu berubah mengikuti aktivitas bisnis. Sebagai contohnya, stok barang bertambah dan berkurang setiap hari. Yang kedua, data pelanggan terus bertambah. Yang ketiga, transaksi penjualan terus berlangsung. Adapun berorientasi transaksi, data operasional dibuat untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari. Misalnya penjualan barang, pembayaran pelanggan, pengiriman produk. Karena sifatnya yang dinamis, data operasional harus dikelola dengan baik sebelum dimasukkan ke dalam data warehouse. Peran operasional data storage atau ODS. Operational Data Storage atau ODS adalah tempat sementara yang digunakan untuk pengumpulan dan mengintegrasikan data dari berbagai sistem operasional sebelum masuk ke data warehouse. ODS dapat dianggap sebagai jembatan antara sistem operasional dan data warehouse.
Fungsi ODS antara lain menyimpan data operasional terbaru. ODS biasanya menyimpan data yang sangat baru atau hampir real time. Contohnya, manajemen ingin melihat jumlah penjualan hari ini secara langsung tanpa menunggu proses pembuatan ke data warehouse. Yang kedua itu rekonsiliasi data, yang dimana ODS-nya itu membantu menyamankan format data yang berasal dari berbagai sistem. Misalnya sistem penjualan yang pertama itu adalah laki-laki dan perempuan. Sistem pelanggannya misalnya Wahyu dan saya. ODS akan menyampaikan format tersebut sehingga konsisten. Yang ketiga, mendukung CDC atau Charge Data Capture. CDC adalah metode untuk mendeteksi perubahan data yang terjadi pada sistem sumber. Dengan CDC, hanya data yang berubah saja yang dipindahkan sehingga proses menjadi lebih cepat dan efisien. Sinkronisasi antara sistem. Yang keempat, sinkronisasi antar sistem. ODS membantu memastikan semua sistem memiliki data yang konsisten dan terbaru. Selanjutnya itu implikasi untuk desain data warehouse. Karakteristik sumber data operasional sangat mempengaruhi desain data warehouse. Yang pertama, pemilihan metode data. Jika data sumber sederhana dan struktur, maka data yang digunakan star skema. Jika data lebih kompleks dan memerlukan normalisasi, maka null skema lebih sesuai. Yang kedua, kebijakan retasi data. Retasi data adalah lamanya data tersimpan. Sebagai contoh, bank mungkin menyimpan data transaksi selama 10 tahun. Toko retail mungkin hanya menyimpan data selama 5 tahun. Keputusan ini dipengaruhi oleh kebutuhan historis organisasi. Desain data. Data harus mampu melakukan validasi data, pembersihan data, transformasi data, integrasi data. Tujuannya agar dapat yang masuk ke dalam data warehouse memiliki kualitas yang baik. Yang keempat, perencanaan kapasitas. Semakin banyak data yang dihasilkan sistem operasional, semakin besar kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan. Contohnya, perusahaan besar dapat menghasilkan jutaan transaksi setiap hari, sehingga membutuhkan penyimpanan yang sangat besar. Kesimpulan dari pembahasan tadi, sebagaimana sumber data operasional merupakan komponen utama dalam arsitektur data warehouse karena menjadi sumber asal seluruh data yang digunakan untuk analisis. Data operasional memiliki karakteristik yang beragam, dinamis, dan berasal dari banyak sistem yang berbeda. Untuk mengelola kompleksitas tersebut, organisasi biasanya menggunakan operational data storage atau ODS
sebagai tempat integrasi sementara sebelum data dimasukkan ke data warehouse. Selain itu, kualitas sumber data akan sangat mempengaruhi kualitas analisis laporan, dashboard, dan keputusan yang dihasilkan. Adapun berbagai sistem atau basis data yang menjadi asal data sebelum data tersebut dikumpulkan, diintegrasikan, dan disimpan dalam data warehouse. Sumber data ini umumnya berasal dari aktivitas operasional harian organisasi yang menghasilkan data secara terus-menerus. Data yang berasal dari berbagai sumber tersebut kemudian diekstraksi, ditransformasi, dan dimuat ETL ke dalam data warehouse untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan. Data warehouse operasional berfungsi sebagai pusat penyimpanan data terintegrasi yang menyediakan informasi historis dan terkini bagi manajemen. Oleh karena itu, kualitas dan keberagaman sumber data sangat menentukan efektivitas data warehouse. Adapun jenis-jenis sumber data warehouse yang dimana sistem persesian transaksi atau OLTP. Sistem OLTP merupakan sumber data utama dalam data warehouse. Sistem ini mencatat transaksi operasional sehari-hari yang terjadi dalam organisasi. Sebagaimana contohnya, sistem penjualan, sistem pembelian, sistem inventaris, sistem pengkajian, sistem akademik. Di mana karakteristiknya itu data sangat rinci atau detail, bersifat real time, frekuensi perbaruan tinggi, berorientasi pada transaksi. Selanjutnya, database operasional. Database operasional menyimpan data yang digunakan langsung oleh berbagai aplikasi bisnis, yang dimana database ini menjadi sumber penting karena berisi data yang selalu diperbarui. Sebagai contoh, database pelanggan, database pegawai, database mahasiswa, database produk, di mana karakteristiknya itu data terkini digunakan untuk kebutuhan operasional harian, memiliki struktur yang beragam. Selanjutnya itu ERP. ERP merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai sumber fungsi bisnis dalam satu platform, yang dimana contohnya itu dia itu keuangan, produksi, sumber daya manusia, logistik, pemasaran. Data dari ERP sangat berharga karena sudah terintegrasi antara departemen sehingga memudahkan proses analisis dalam data warehouse. CRM menghasilkan data yang berkaitan dengan hubungan perusahaan dan pelanggan. Sebagai contohnya, riwayat pembelian pelanggan, keluluhan pelanggan, preferensi pelanggan, aktivitas layanan pelanggan. Data ini sering digunakan untuk konsumen dan strategis pemasaran. File eksternal. Selain dari sistem eksternal, data warehouse juga dapat memperoleh data dari berbagai file eksternal, yang dimana contohnya Microsoft Excel, CSV, XML, JSON, file teks. File-file tersebut biasanya digunakan ketika organisasi menerima data dari pihak lain atau melakukan input data secara manual. Data dari internet atau media sosial. Perkembangan teknologi
kemungkinan organisasi memanfaatkan dari data sumber eksternal berbasis internet. Sebagai baik, itulah tadi presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.